Halo teman-teman, kali ini gue akan sharing cara menumbuhkan bunga di Canamaru. Gak usah lama-lama, kita lihat aja videonya. Oke, untuk cara pertama, kalau yang gue lakuin ya, jadi setiap keepers itu biasanya beda-beda cara dia treatment. Kalau untuk cara gue, yang pertama untuk menumbuhkan cabung atau memecahkan cabung menjadi bunga, yang paling utama itu bagi gue hindari ketapang pekat, terutama kalau misalnya kita di indoor. Itu bagi gue ya, mungkin bagi teman-teman yang lain beda caranya gitu. Gue nggak pernah pakai ketapang pekat apabila gue mau treatment bunga di indoor, karena bagi gue fungsi dari ketapang itu secara menurut gue pribadi, dia bisa memudarkan bar sih. Makanya dia, bagi gue itu dia bisa ngebersihin kalau misalnya ada bar-bar kotor atau warna yang kurang cerah gitu. Kalau kita rendam ketapang biasanya dia bisa hilang tuh. Makanya bagi gue sih kurang rekomendasi ya. Mungkin kalau bagi keepers-keepers yang lain juga punya treatment yang dengan ketapang pekat namun bisa tumbuh bunga, itu udah masternya lah pokoknya lah. Kalau misalnya bagi gue sih, gue belum, sejauh ini gue belum pernah treatment indoor dengan ketapang pekat. Itu yang pertama. Kalau misalnya yang kedua, yang perlu diperhatikan juga kualitas pakan ya. Kalau misalnya bagi gue biasanya kalau misalnya mau treatment bunga, biasanya pakan yang gue pakai itu bisa maggot kering, jangkrik untuk mempertegas warna hitamnya sih. Terus juga cacing tanah, itu menurut gue cukup efektif lah kalau misalnya kita mau menumbuhkan cabung atau memecahkan cabung menjadi bunga. Kemudian untuk yang ketiga, untuk pencahayaan, bagi teman-teman yang mau treatment bunga namun lokasi tanknya itu ada di indoor atau di dalam ruangan, itu kalau misalnya bagi gue sih, gue akan nyalakan lampu 24 jam nonstop. Meskipun yang cahaya paling baik itu adalah sinar matahari ya, karena dia mengandung banyak vitamin, ini itulah pokoknya lah. Cuman bagi gue dan pendapat gue pribadi sih, dengan menyalakan lampu 24 jam itu juga membantu metabolisme ikan jadi lebih maksimal. Syukur-syukur ditambah heater tuh, biasanya kalau misalnya di suhu yang hangat, ikan akan lebih ngerasa nyaman dan pencernaannya itu akan lebih cepat. Jadi dia kalau misalnya mengonsumsi makanan, udah tuh saripatinya diserap, cepet-cepet diserap, jadi nutrisi buat dia gitu sih. Oke, untuk cara selanjutnya, cara keempat ya. Nah, di sini kita sambil lihat ikannya aja nih biar lebih enak gitu kayaknya ya. Nah, di sini ada red barito. Size-nya udah sedang sih sebenarnya, ini karena telat progres aja, tadinya nggak keurus. Kita bisa lihat kalau misalnya kita fokus buat progres bunga, dia pasti warnanya akan turun, cenderung lebih gelap. Terus tadinya ya ini emang belum merah banget sih, cuma emang ya udah agak oranye kuning gitu awalnya tuh. Tapi setelah gua coba terapkan progres bunga, warnanya agak sedikit turun gitu. Jadi dari warna matanya yang tadinya merah sekarang agak keorenan gitu, karena dia kekurangan zat pembuat matanya jadi merah gitu kan. Kan biasanya kalau maru matanya merah itu lebih
lebih sangar aja gitu. Cuman karena gue kurangin porsi makan udangnya, jadi warnanya agak kurang merah sih, emang dari mata juga kurang. Nah, cara yang keempat adalah pakan ya. Pakan memang kita harus ngurangin pakan-pakan yang mengandung warna atau mengandung pigmen-pigmen merah gitu. Jadi kita turunin supaya si ikan ini fokus dengan pertumbuhan bunga di badan mereka gitu. Jadi biasanya gue kasih jangkrik, maggot kering, cacing. Sesekali sih tetap gue kasih udang supaya buat penyetabil aja. Cuma porsinya gue kurangin, yang tadinya agak banyak sekarang lebih sedikit sih. Dan satu ikan ini lagi juga dia lagi treatment bunga, warnanya jadi kuning gitu. Ini padahal ikan red barito ya. Jadi warnanya jadi kuning, agak gosong. Terus juga emang ini telat treatment sih. Jadi dia juga dulunya ngurusnya agak gimana ya, terlalu banyak ngasih makan sih, obesitas sih. Makanya dia barnya juga agak pudar. Ya masih tolong ketutup sama cabungnya aja sih yang banyak. Full sih ini kemungkinan kalau misalnya jadi mungkin bisa full bunga. Kita lihat aja perkembangannya. Dan satu lagi, kalau misalnya untuk progres bunga, biasanya sih kalau misalnya yang gue lakuin nggak ada puasa di ikan gitu. Jadi biar maksimal dia kasih makan terus, cuma efek jeleknya ya gitu, jadi agak kurang gimana gitu karena dia gendut kan. Dan untungnya sih yang penting kita tetap melatih mental supaya dianya lebih stabil aja gitu, nggak mager gitu. Apalagi varian red ya, tipsnya lebih mager sih. Nah, kalau untuk ikan yang satu ini sebenarnya dia udah lumayan jadi lah ya, karena dia juga size-nya udah gede, udah 40 up. Dari warna juga udah mulai orange. Kalau misalnya yang ini sih bunga udah lumayan oke lah. Jadi tinggal dimaksimalin aja. Mental juga dia masih aktif. Dan yang jelas untuk perjuangan treatment bunga itu tuh nggak bisa dengan proses yang cepat ya. Jadi nggak cuma butuhin waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu. Seperti ikan ini aja, ikan baru kayak gini aja usianya udah hampir 2 tahun kan. Jadi emang disitulah sebenarnya sih gregetnya kita progres maru itu. Ya kalau misalnya bagi gue secara pribadi ngelihat ikan yang kayak gini aja udah lumayan puas sih gitu. Meskipun ini juga sebenarnya barnya kurang rapi sih, sebelah sini tuh agak pecah satu tuh. Sebenarnya barnya simet sih, cuma satunya emang agak pecah, jadi agak kurang rapi aja. Oke, mungkin segitu dulu treatment yang udah gue terapin di ikan-ikan gue. Mungkin teman-teman keepers yang lain banyak lah pasti yang lebih jago. Kalau misalnya ada yang salah mengenai teori gue, bisa balas di komen gitu, kita diskusi bareng di situ gitu. Karena kita selalu belajar, gitu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe untuk bantu channel ini berkembang. Terima kasih.